Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat pagi dimanapun Anda berada, jemaat yang bersama-sama beribadah, Jemaat GKBJ Kelapa Gading, saudara yang masih mengikuti online Jemaat GKBJ Kerawang dan Solo, ataupun saudara dimanapun berada bersama-sama dengan kami di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita ingin siapkan hati kita. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan. Mungkin kita belum bisa berkumpul bersama di gedung gereja, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai menolong kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami sungguh terlalu luar biasa. Oleh karena itu, kami mau menyatakan di dalam pujian ini Tuhan, bahwa hanya Yesus, Engkau yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nyatakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh nyatakan di dalam pujian ini, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nyatakan, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan dengan sungguh, ku mau memuji-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau senantiasa memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa
mau memuji-Mu, ku selalu ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan, ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan dan pujian hanya kami naikkan bagi nama Tuhan yang layak. Oh Tuhan Yesus yang kami sembah, kami di pagi hari ini datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan kami masih menghadapi pandemi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan kami tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang kami sembah adalah tetap Tuhan yang besar, yang jauh besar dari segala masalah, setiap cobaan yang sedang kami hadapi sekarang ini. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur, Tuhan. Kami mau mengaku terlebih dahulu di hadapanmu Tuhan, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang melukai hati Tuhan, yang melukai hati sesama kami. Kami mohon ampun di hadapanmu Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu di dalam kekudusan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Kau menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Setiap anak-anak Tuhan yang sekarang sedang berbeban berat, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru Tuhan bersama mereka. Tuhan menolong mereka. Mereka yang sedang di dalam sakit penyakit, mereka yang bergumul di dalam penyakit mereka, mereka datang kepada Tuhan berseru. Di situ Tuhanlah penolong yang setia, Tuhan penolong yang sejati. Bahkan Tuhan adalah dokter dari segala dokter, dan Tuhan mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau fokus Tuhan. Kami mau menggunakan waktu ini dengan baik menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami akan diberkati, ditolong Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu dengan tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya dari mimbar ini menyapa kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, kita kasih senyum dulu yang terbaik buat kanan kiri, depan belakang, dimanapun Bapak Ibu berada. Katakan, yuk bersuka cita memuji Tuhan kita, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang luar biasa baik. Oleh karena itu mari sama-sama Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh sukacita, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau sama-sama katakan di dalam pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya. Katakan, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan dengan sungguh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama memuji Tuhan kita. Nyatakan, Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, yes, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan, sebab Engkau yang baik Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami imani pujian ini Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan dengan sungguh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita sudah menerima sukacita yang besar di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa baik Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu Bapak Ibu, apapun pergumulan yang sedang kita alami, mari Bapak Ibu kita letakkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu menyertai, menolong kita. Terkadang Bapak Ibu, pencobaan, permasalahan yang kita hadapi, tekanan, itu yang membuat kita melihat, Tuhan, di mana Engkau? Tetapi percayakah Bapak Ibu, Tuhan senantiasa
setiap waktu, dimanapun, selalu menyertai menolong kita. Mari siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau sekali lagi bersyukur sama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan kami, tetap kami katakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan dengan sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Di setiap kerinduan kami Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan sekali lagi Bapak Ibu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Nyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik di dalam kehidupan kami. Dengan pujian ini mengingatkan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, ajar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi dari hati kami mau nyatakan dengan sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi nyatakan kami bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita bisa kembali berbakti, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana hari ke hari, minggu ke minggu, Tuhan tetap pimpin kami semua. Khususnya pada saat ini, dalam ibadah kami sekalipun sangat terbatas, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian dalam rangka Hari Reformasi, kita akan mengambil satu tema hari ini, judulnya adalah Always Being Reformed. Selalu direformasi, selalu diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan kita ambil bersama dari 2 Timotius 3, 16-17. 2 Timotius 3, 16-17. Firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara kasih Tuhan, di dalam rangka reformasi, kita itu selalu diingatkan bahwa adanya reformasi, perubahan yang dari Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat kita inginkan. Para reformator di abad yang ke-16 sudah melakukan itu. Mereka kembali kepada apa yang menjadi dasar reformasi, yaitu firman Tuhan. Dan mereka tahu dengan jelas bahwa reformasi harus dilakukan terus-menerus. Itu sebabnya mereka dengan sangat gigih, mereka dengan sangat penuh perjuangan dan pengorbanan, mereka menegakkan kembali firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam hidup saudara reformasi itu akan terjadi. Ketika saudara sekali lagi menempatkan firman Tuhan menjadi yang utama. Maka dalam doktrin reformasi, dalam prinsip reformasi, sola scriptura adalah hal yang sangat penting. Hanya Alkitab saja. Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Bahwa Roh Kudus yang bekerja, menghembuskan rohnya, menginspirasikan akan firman kepada para penulis Alkitab. Dan hari ini saya sudah menerima Alkitab itu sendiri. Maka ketika saya sudah menjadi orang yang selalu ingin direformasi, diubah oleh Tuhan, maka salah satu hal yang penting adalah mindset kita, kerangka pikir kita itu diubahkan oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Maka pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan ketika saudara itu ingin mengalami reformasi yang direformasi dan direformasi terus-menerus. Pertama adalah kita mesti menghargai Alkitab. Dan Alkitab mengatakan dan dikatakan bahwa Alkitab adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dan ini bukan sekedar klaim saja, tetapi sebagai satu kebenaran. Karena kita tahu bahwa tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab, kita tidak akan mengenal hal-hal yang luar biasa. Kita tidak akan kenal Allah, kita tidak akan kenal surga, tidak kenal yang namanya neraka, kita tidak kenal apa yang namanya kekekalan, kita tidak kenal apa yang namanya keselamatan, tidak kenal apa yang namanya nilai-nilai kehidupan, dan seterusnya. Maka kita memberikan kepada saudara hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk menjalani kehidupan dan keselamatan di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah satu yang sangat penting. Kenapa reformator semua berjuang supaya firman Tuhan kembali ditegaskan, ditaruh menjadi fondasi daripada hidup Kristen, hidup pelayanan, hidup gereja, dan hidup semua orang. Penting sekali untuk kita bisa mengerti bahwa Alkitab itu bermanfaat, dia itu fungsional sekali, dia itu memberikan dampak yang positif sekali. Dan ketika saudara hidup di dalam begitu banyak kesulitan, di dalam kegelisahan, ketakutan, kesedihan, kebingungan, di situ sebenarnya firman Tuhan itu hadir untuk menolong saudara. Dan khususnya karena manusia itu hidup, dikatakan, bukan sekedar hal-hal fisikal dalam hidup. Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia bukan cuma hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita membutuhkan firman. Oleh karena manusia itu bukan sekali lagi, bukan cuma terdiri daripada tubuh, daripada daging, tulang, darah. Manusia memiliki roh. Dan roh itu hanya bisa diisi, dikenyangkan oleh hal-hal rohani juga. Dan itu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Maka dalam Alkitab satu kali ketika Tuhan menegur
umatnya. Dia berkata, satu kali kalian akan kelaparan, bukan kelaparan akan roti, tapi kalian akan kelaparan firman. Ketika firman Tuhan itu jarang, ketika firman Tuhan tidak diberikan kepada kalian, kalian akan mengalami kelaparan rohani. Kalian akan lapar akan makanan spiritual, makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang hidup. Dan sayang sekali, saudara sekalian, ada banyak orang itu hanya sekadar mengisi kehidupannya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya psychological. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Tetapi manusia itu lebih daripada makhluk yang sifatnya merasa. Tetapi dia adalah makhluk yang rohani adanya, sekali lagi. Dan itu diisi oleh karena firman Tuhan. Dan Daud, Raja Daud, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang berhasil di dalam hidupnya, tetap membutuhkan akan firman Tuhan. Maka kita melihat di dalam Mazmur 19 ayat 7 dan sampai 14 misalnya. Di situ berkali-kali Daud itu menunjukkan betapa dia tergantung dan butuh akan firman Tuhan. Dia mengatakan firman Tuhan itu dikatakan begitu sempurna, merestore, memperbaiki akan roh jiwanya. Firman Tuhan itu begitu benar dan itu membuat dia itu sangat bersukacita atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membuat dikatakan hatinya itu bersorak-sorai. Firman Tuhan itu dikatakan menerangi matanya untuk bisa melihat apa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Firman Tuhan itu dikatakan kekal, enduring. Itu sebabnya dia bisa bersandar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar dikatakan. Itu sebabnya dia bisa mengetahui kebenaran oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan lebih daripada emas. Dan aku bersukacita terhadap firman Tuhan. Karena dia itu lebih dikatakan much more than the fine gold. Lebih daripada emas yang murni. Dan dikatakan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Dan dikatakan daripada madu hutan. So kasih Tuhan, kita lihat seorang Daud, seorang raja yang berhasil di dalam hidupnya, sangat bergantung dan menikmati akan firman Tuhan. Dia mengambil manfaat-manfaat firman Tuhan seperti itu, sedalam itu. Dan dia menemukan ada begitu banyak dimensi firman Tuhan yang mengisi akan hidupnya, pikirannya, hatinya, roh jiwanya. Bukankah itu sesuatu yang penting untuk saya dan saudara sadari? Karena Alkitab adalah dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah, dihembuskan roh, diinspirasikan oleh roh Tuhan. Dan itu sebabnya menjadi sangat penting untuk saya saudara pada hari ini. Hal yang kedua sekalian adalah bahwa firman Tuhan itu bersifat mereformasi. Bukan cuma bermanfaat, dia mereformasi manusia. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan itu mengajar. Artinya apa ketika dia mengajar? Artinya ada pengetahuan-pengetahuan ilahiyah yang saya saudara butuhkan itu diberikan kepada kita ketika firman itu diberikan kepada kita. Ketika saudara menerima firman, firman itu mengajar saudara, memberikan informasi-informasi yang bukan cuma di dalam tataran manusia, tataran sejarah hidup manusia, tetapi sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahiyah, sesuatu yang dari Allah, yang dinyatakan Roh Kudus kepada saudara. Itu sebabnya nilai firman Tuhan di dalam edukasi, di dalam pengajaran jauh lebih penting daripada teori-teori manusia. Jauh lebih. Oleh karena kalau saya dan saudara belajar, kita mengerti dengan jelas bahwa pengetahuan manusia itu kadang-kadang digugurkan oleh pengetahuan yang setelahnya, digugurkan lagi oleh pengetahuan baru yang diterima dan diriset. Maka kemudian yang lama menjadi kadaluarsa. Saya baru-baru berceramah dengan seorang yang studi, ya seorang PhD yang baru studi dari Amerika juga balik lagi dan dia studi dalam 1 tahun ini. Dan ketika kami berceramah bersama, mengisi satu webinar bersama, saya menyebutkan ada begitu banyak perubahan hari ini dan banyak hal yang sudah ditinggalkan dan tidak balik lagi. Dan ada banyak penemuan baru yang menggantikan yang lama. Maka ketika giliran berbicara, sang penceramah itu berkata bahwa yang saya katakan itu tepat dan benar adanya. Dia katakan dia baru selesai pulang dari Amerika, studi tambahan 1 tahun ini, dan dia mengatakan itu semuanya sudah gugur oleh karena situasi yang sudah berkembang hari ini. Situasi yang tidak sama hari ini. So, kasih Tuhan, bukankah pengetahuan manusia seperti itu? Tetapi pengetahuan ilahiyah itu adalah pengetahuan yang kekal adanya. Pengetahuan yang dari Allah yang maha tahu. Lebih tahu dari segala sesuatu. Maka dikatakan firman Tuhan itu mereformasi dengan cara menyatakan kesalahan. Dia memberitahukan kita apa yang salah. Dan Alkitab adalah firman Tuhan yang jujur.
Dia tidak menyembunyikan sesuatu, dia tidak memoles-moles sesuatu. Maka itu sebabnya kesalahan, dosa, pelanggaran yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab dengan gamblang disebutkan di Alkitab. Bahkan mereka diajak untuk berbalik, bertobat kepada Tuhan Allah. Maka saudara sekalian dikasih Tuhan, ini fungsi firman Tuhan, menerangi, menyatakan kesalahan. Apakah perlu kita tahu kesalahan kita? Tentunya sangat perlu saudara sekalian. Bayangkan satu pesawat angkasa luar, ketika dia mau terbang ke angkasa luar, tentu harus diperiksa dulu apakah ada potensi kesalahan. Apakah ada kesalahan pada mesinnya, kesalahan pada alat komunikasi, kesalahan pada alat bahan bakar, dan seterusnya. Sekasih Tuhan, itu pengecekannya luar biasa, bukan? Sebab jika tidak diketemukan ternyata ada kesalahan ketika pesawat ini sudah terbang ke angkasa luar, apa yang terjadi? Bahaya luar biasa. Hal yang sama dengan hidup saudara. Dinyatakan kesalahan itu penting sekali. Supaya memiliki satu kemungkinan kita memperbaikinya. Karena kesalahan sudah diketahui. Kenapa kita pergi cek di laboratorium kesehatan kita? Kita cek dengan berbagai macam alat mesin. Supaya tahu di mana salahnya. Supaya dengan tahu mana salahnya bisa diperbaiki. So kasih Tuhan, firman Tuhan seperti itu. Dia menyatakan kesalahan. Bukan dengan maksud menghancurkan kita, membuat kita frustasi, tapi dengan maksud untuk memperbaiki kita. Maka itu sebab dikatakan bahwa firman Tuhan mereformasi manusia dengan memperbaiki kelakuan. Ada fungsi mending, suatu fungsi recovery, suatu fungsi untuk membenahi sesuatu yang salah. Itu dikerjakan oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada di dalam kita, kita ingat, kita terima, maka firman Tuhan dalam Roh Kudus bekerja memperbaiki kita. Bukan cuma sekedar knowledge, pengetahuan, tetapi memperbaiki kita inside out, dari dalam keluar. Itu sebabnya kita bersyukur oleh karena firman Tuhan juga mendidik kita di dalam kebenaran. Kita yang tadinya mungkin tidak terdidik, kita ditolong, kita menjadi educated. Bukan cuma dengan pengetahuan manusia, bukan dengan sistem pendidikan manusia, tapi kita diedukasi oleh karena firman itu sendiri. Kasih Tuhan, itu sebabnya kita mengatakan kepada kita beruntung kalau saudara bisa menemukan firman. Oleh karena firman Tuhan itu dikatakan once, itu sudah dulu kala, sekali pernah diberikan kepada siapa? Kepada the saints, orang-orang kudus di zaman dulu. Mereka adalah orang-orang dianugerahi firman, dan mereka melayani Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan sekedar, saudara sekalian, urusan soal menerima keselamatan dalam Kristus. Bukan cuma menunjukkan jalan keselamatan dalam Kristus. Firman Tuhan itu begitu bergunanya untuk apa? Untuk menolong saudara menjadi berbeda, menjadi berubah. Kalau kita melihat dalam Alkitab, bahkan dikatakan the most broken life, hidup yang paling hancur pun bisa dibenahi oleh firman Tuhan. Dan salah satu contoh yang klasik yang kita suka dengar adalah tentang Saulus. Seorang yang rusak, seorang yang ganas, seorang yang keji, seorang yang tidak punya peri kemanusiaan. Dia mengejar-ngejar orang percaya, dia merajam mereka, dia membunuh mereka, orang-orang percaya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus dan dia bergumul dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memperbaiki dia. Dialah rasul yang dipakai Tuhan menulis teks yang tadi kita baca. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yaitu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memperbaiki orang. Memperbaiki. Maka kita juga ingat rasul yang lain, Petrus. Seorang rasul yang begitu banyak keraguan, begitu banyak kata-kata yang luar biasa tetapi tidak ditindaklanjuti. Seorang yang dikatakan cukup labil. Tapi kita lihat di Alkitab, diubah oleh karena firman Tuhan. Itu sebabnya dalam 1-2 Petrus kita menemukan berkali-kali pentingnya firman di dalam hidup setiap manusia, termasuk dalam diri Petrus. Oleh karena di tengah-tengah segala pergumulannya sebagai seorang rasul, kita menemukan berkali-kali dia bergantung kepada Roh Kudus dan firman yang diberikan kepada dia. Kadang di tengah-tengah perjalanannya dia ragu, dia kesusahan, dia kesulitan, tapi firman Tuhan dekat dengan dia. Itu sebabnya kasih Tuhan sekali lagi, Tuhan memberikan firman untuk saudara untuk menolong saudara mengalami perbaikan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kiranya kita membuka hidup kita untuk firman, membiarkan dia di dalam kita, memperbaiki hidup kita.
Yang ketiga, saudara sekalian, dalam konteks reformasi, firman Tuhan itu menyediakan hikmat dan nasihat. So, kasih Tuhan ini sesuatu yang sebenarnya betapa penting. Dikatakan oleh Alkitab bahwa firman itu bisa memberikan kita hikmat yang luar biasa. Nasihat-nasihat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, hari-hari ini saya rasa setiap kita tuh membutuhkan nasihat. Karena banyak di antara kita di tengah-tengah pandemi ini dan after pandemi nanti ke depan, kita akan membutuhkan sekali petunjuk bagaimana sih seharusnya saya dan saudara melangkah. Bagaimana sih kita seharusnya hidup? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Kita banyak menemukan orang hari ini yang mengalami despair, putus asa, bingung, takut, khawatir, sedih. Dan itu adalah orang-orang di sekeliling kita hari ini. Dan mungkin kita juga hari ini, ketika kita kebaktian pada saat ini. Dalam konteks seperti ini, saudara-saudara sungguh membutuhkan konselor. Membutuhkan orang di luar kita yang memberitahukan kepada kita. Dan banyak orang mencari konselor. Banyak orang mencari petunjuk kemana-mana untuk bisa menolong kehidupannya di dalam despair, dalam putus asa, kebingungan. Tetapi sebenarnya balik lebih dari dalam itu. Back to the Bible, balik kepada Alkitab. Alkitab itu menyediakan bagi kita itu hikmat sebenarnya. Bagaimana harus melangkah di dalam hidup itu. Dan penuh dengan nasihat-nasihat untuk kita menjalani kehidupan ini. Saudara ingat di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa firman itu seperti hokmah. Dia itu hikmat untuk manusia. Kita hari ini membutuhkan akan Alkitab. Membutuhkan Alkitab yang akan memberikan kita hikmat. Nah, orang berhikmat pasti berpengetahuan. Tetapi orang berpengetahuan belum tentu memiliki hikmat. Ada banyak orang yang pengetahuannya banyak, pikirannya dipenuhi dengan banyak teori, tetapi dia tidak berhikmat di dalam kehidupannya. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang tahu menggunakan semua informasi pengetahuan untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam situasi-situasi yang khusus. Itu orang berhikmat. Dia lebih daripada sekedar orang yang knowledgeable, yang punya pengetahuan yang banyak. Dan Alkitab itu menolong saudara mengalami dan menjadi orang yang berhikmat. Karena Kristus dikatakan dalam Kolose adalah hikmat Allah untuk saudara. Kita yang terdidik di dalam Kristus, yang terdidik di dalam firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih berhikmat dari waktu ke waktu. Yang keempat, dalam konteks reformasi, firman Tuhan itu menunjukkan kita jalan kehidupan yang tepat. Memberikan kepada kita jalan kehidupan yang benar. Nah, saudara sekalian, dalam masa seperti ini, guidance, pimpinan, direction, arah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan? Hari ini orang begitu betul-betul mengalami kesusahan. Setelah pandemi gelombang 1, gelombang 2 dalam COVID ini kita lewati. Yang kita lihat ternyata saudara sekalian lebih daripada yang kita duga, yaitu begitu banyak orang terpuruk. Secara fondasi, dasar-dasar yang tadinya ada mulai tergerus. Bahkan termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang tadinya punya confidence yang kuat. Sekarang luruh, rontok. Terkasih itu adalah masa-masa seperti ini. Orang menemukan seperti hidup itu berada dalam sebuah labirin. Kita tahu dalam sebuah labirin, orang bergerak ke kiri, mentok, ke kanan, mentok, mau ke depan juga mentok, nggak jelas. Kita berada dalam sebuah lorong-lorong yang gelap, dan orang mencari tahu bagaimana sih mengatasi semua ini. Bagaimana melangkah ke depan. Bahkan jangan jauh-jauh, para pemimpin gereja, para pemimpin Kristen juga sedang dalam keadaan seperti itu. Sama seperti teman-teman di luar gereja, sedang bergumul untuk menemukan bagaimana cara, jalan yang terbaik di dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan keluarga, dalam perjalanan usaha, dan seterusnya. Saya kembali ingat perkataan dari Mazmur 119 ayat 105 yang berkata bahwa firman itu menyediakan light to our path. Firman itu menyediakan terang bagi jalan kita. Ketika hidup kita gelap, ketika kita tidak tahu mesti melangkah kemana, di situ kita menemukan terang itu betapa penting, dan firman Tuhan itulah terang untuk jalan hidup saya, saudara. Yesus adalah sang firman. Di Alkitab dikatakan dalam Injil Yohanes, aku adalah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan aku, dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Alkitab diberikan bagi kita adalah firman Tuhan juga, yang menerangi perjalanan hidup saya, saudara. Yang menyemangati akan hidup kita, yang menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan.
Sekalian kasih Tuhan, sayang sekali ada banyak orang yang tidak menemukan akan warisan, akan harta yang luar biasa, akan terang yang luar biasa ini. Ada banyak orang hari ini masih terus meraba-raba dalam kegelapan. Memang kita semua meraba-raba dalam situasi yang tidak gampang ini. Tetapi mereka ada yang meraba-raba tanpa titik terang sama sekali. Tanpa ada penerangan di dalam jalan hidup mereka. Dan mereka semakin despair, semakin putus asa, semakin kesusahan. Tapi mereka yang menerima firman dan mengizinkan firman Tuhan mengisi hidupnya, dia mulai diterangi dan diterangi dan diterangi sampai menemukan jalan yang sesungguhnya. Maka kembali ke Mazmur 119 dikatakan, Daud di dalam masa yang paling susah sekalipun, dia menemukan firman Tuhan itu, menerangi jalan hidupnya. Dia akan mengatakan, this is my comfort in my affliction, dia katakan, that your word has revived me. Ini yang aku lakukan, katanya. Inilah penghiburan bagiku, di tengah-tengah penderitaan kesusahanku, kata Daud. Aku menemukan bahwa firman-Mu menerangi dan menguatkan dan membangunkan aku kembali. So kasih Tuhan, dia berkata bahwa dia membutuhkan firman. Terlebih lagi saya dan saudara, ada lagi di Alkitab yaitu Nabi Yeremia. Kita tahu dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Tetapi nabi ini hidup di dalam begitu banyak pergumulan, bukan tentang diri sendiri, tapi tentang kondisi umat Tuhan. Dia sedih dan banyak kali menangis. Itu sebabnya dia disebut sebagai the weeping prophet. Nabi yang menangis. Dia menangisi kondisi dan keadaan umat Tuhan. Dan dia stres sendiri. Dia putus asa sendiri. Sampai satu kali dia berkata kepada Tuhan, dia tidak akan lagi mau memberitakan firman Tuhan. Sampai Tuhan mengingatkan dia, siapa engkau Yeremia? Aku mengangkat engkau sejak kandungan ibumu. Aku sudah mengangkat engkau menjadi nabi. Aku mau engkau menceritakan firman kemana-mana. Di dalam frustasinya kemudian Yeremia kemudian mengerti kembali dalam Yeremia 15:16. Dia berkata, your word Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah my joy and my delight. Firman-Mu Tuhan adalah kesukaanku. Dia tidak bisa lepas dari firman itu. Firman itu menyukakan dia. Firman Tuhan itu dikatakan menjadi kesukaannya. My delight. Aku suka akan firman. Maka ketika dia tidak mau memberitakan firman itu, dia menemukan ternyata firman begitu berkuasa. Dan dia berkata, there is fire in my bones. Aku menemukan firman itu seperti api di dalam tulang-tulangku. Dia menyemangati aku. Dia membangun aku kembali. Dia menolong aku menemukan my right path. Menemukan jalan yang sebenarnya yang harus aku jalani. Lagi dalam Yosua 1:8 berkata apa? Dikatakan bahwa kita perlu sekali untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Dikatakan supaya apa? Supaya kita itu bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Karena firman itu menerangi kita. Dan kita bisa berjalan dengan kehati-hatian sesuai dengan firman Tuhan. Supaya, kata firman Tuhan, supaya kamu akan beruntung dalam perjalanan dan akan berhasil. Ini loh, saudara sekalian, rahasia. Kita diperingatkan supaya kita bisa mengalami kemenangan atas segala kekeliruan, kesalahan, kemenangan atas kebodohan, kemenangan atas pengaruh-pengaruh yang salah. Nah, kita perlu hidup di dalam firman. Firman Tuhan akan menerangi sang saudara di dalam cara hidup yang benar, dalam the course of our life. Di dalam perjalanan hidup sang saudara. Maka dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, Amsal 30 juga, dikatakan bahwa ada banyak hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa seorang yang malas, lihat aja firman. Dan firman mengajar kepada kita, lihat kepada semut. Dan kamu akan belajar, artinya jangan menjadi malas. Firman Tuhan juga mengajar sang saudara bagaimana menata kehidupan. Maka firman Tuhan memberi kita cara untuk memanage, mengatur kehidupan kita. Mereka yang bergaul dengan firman, cepat atau lambat, dia akan menjadi bijaksana, dia akan menjadi cerdik, bagaimana bisa memanage, mengatur kehidupannya. Bahkan dalam hal kepemimpinan, saya teringat ada seorang ahli kepemimpinan dunia yang satu kali ketika saya tanya, dari mana sih ide-ide kepemimpinan itu yang luar biasa, yang sebenarnya tidak ada secara sekuler. Dia temukan hikmat kepemimpinan yang hebat, dan dia menjawab bahwa dia dapatkan itu dari Alkitab, firman Allah. Cuma dia mengatakan, saya tidak bisa mencantumkan ayat-ayatnya di dalam buku-buku yang saya tulis.
Saudara kasih Tuhan, maka dengan kata lain sebenarnya, firman Tuhan itu mengisi saudara dengan begitu banyak hal untuk bisa menjalani kehidupan ini. Ada banyak kisah-kisah yang menjadi pelajaran-pelajaran paling penting dalam hidup, itu ada di dalam Alkitab. Ada banyak sekali arah yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Yang saya dan saudara ketika menggalinya, saya dan saudara pasti akan diuntungkan oleh karena firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, sebagai kesimpulan adalah, marilah dalam konteks reformasi, kita terus-menerus direformasi lagi. Kita balik kepada Alkitab, back to the Bible, sola scriptura, hanya firman yang menjadi landasan. Maka pada hari ini kita perlu meninggikan firman. Kita perlu menghargai firman Tuhan. Seperti orang-orang kudus di zaman-zaman dahulu, mereka berpegang kepada firman dan mereka melewati segala macam kesulitan hidup dan pelayanan berdasarkan firman Tuhan. Nah, sayang sekali pada hari ini mungkin ada banyak orang yang tidak mendapatkan itu. Ada banyak orang yang sedang mencari-cari tapi tidak dapat apa-apa dalam kehidupan ini. Lupa firman di rak bukunya. Lupa firman di handphonenya. Digital Bible. Itu tidak menerangi dia. Sayang sekali sekalian apa yang diperjuangkan oleh para reformator. Di dalam reformasinya supaya Alkitab kembali menjadi center. Mungkin tidak menjadi center dalam hidup saya dan saudara. Kita abaikan itu dan kita mencari teori-teori dunia yang tadi saya katakan di depan. Segera bisa digugurkan oleh teori-teori baru lagi. So, kasih Tuhan, marilah balik kepada Alkitab. Back to the Bible. Biarkan kita didisiplin, diajar, dilatih oleh karena firman Tuhan. Supaya seperti Daud kembali. Dia berkata dalam Mazmur 19 ayat 11. Dia berkata, aku bersyukur karena apa? Hamba-Mu ini diperingatkan oleh firman Tuhan. Dan dikatakan, in keeping them, di dalam memegang akan firman Tuhan dikatakan, there is great reward. Ada pahala, ada upah yang besar sekali. Berbahagialah mereka yang hidupnya itu dipimpin, diterangi oleh firman. Berbahagialah mereka yang selalu diberikan hikmat, disuplai hikmat oleh firman Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidupnya. Berbahagialah mereka karena mereka menjadi orang-orang yang extraordinary. Oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Always being reformed. Selalu harus direformasi. Baik pribadi, keluarga, seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan berkati firman-Nya. Sekali lagi, mari kita hargai firman dan hidup dalam firman. Menjalani firman. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bawa diri kami. Jadikan kami menjadi orang yang berhikmat. Orang yang cerdik. Oleh karena kami tidak akan membuang sia-sia firman yang begitu berharga itu dari hidup kami. Jangan jadikan kami orang bodoh. Yang membuang harta, membuang mutiara. Dan tidak menghargainya. Firman-Mu adalah harta yang kekal. Firman-Mu adalah mutiara dalam kehidupan ini. Kami diperkaya, kami dilatih, kami diberkati, kami dilimpahi oleh firman. Kiranya firman Tuhan selalu jadi bagian kami dalam berbagai bentuknya ketika kami merenungkannya. Tuhan tolong setiap kami, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit. Biarkan kami tampil Tuhan, kami bercahaya karena firman-Mu. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang lain layu, tidak berbuah. Tapi kami tetap di dalam Tuhan, berbuah pada saatnya. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan sama-sama menjalankan persembahan. Persembahan hari ini kita jalankan secara online. Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening gereja kita atau melalui scan QR yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 kita akan sama-sama bacakan. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Kami boleh memuji Engkau, biarlah segala hormat kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Tuhan yang layak menerimanya. Tuhan, sebentar kami akan belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kami menyadari Tuhan, apa yang kami berikan ini jauh dari kata sempurna, jauh dari apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk tetap rendah hati, ajar kami untuk senantiasa bersyukur buat segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bila persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan sama-sama menyaksikan Warta Gereja. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord.
Saudara-saudara, pada pagi ini saya ingin menyapa saudara-saudara dimanapun engkau berada. Saya berdoa untuk saudara agar Tuhan terus menyertai dan menguatkan saudara. Di tengah segala pergumulan, di tengah pandemi kita tahu Tuhan hidup dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya juga ingin berdoa untuk saudara-saudara yang di dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Saya berdoa agar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan anugerah demi anugerah, kekuatan demi kekuatan. Saudara yang saya kasihi, saya mewakili gereja ingin menyampaikan terima kasih untuk support yang selama ini saudara berikan. Walaupun saudara-saudara kita tidak menghadiri ibadah secara onsite di gereja kita. Tapi saudara, kami terus boleh melihat saudara tetap setia beribadah serius menyembah Tuhan kita. Saudara terus memberikan dukungan, persembahan, saudara, perhatian saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan membalas segala cinta kasih dan kebaikan hati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita terus berdoa buat Indonesia, bangsa kita. Kita berdoa juga untuk orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Kita terus juga doakan buat gereja kita. Agar sungguh-sungguh boleh menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Yang terus boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bacakan visi gereja kita yang sungguh-sungguh membakar hati kita, mengingatkan kembali akan panggilan kita. Demikian visi gereja, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan selamat sumber berkat. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu dimanapun kau berada, untuk tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.